Halo, assalamualaikum. Kang Bubur, curhat dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tuh senyum-senyum? Kayak orang bego. Ya ini, punya duit tapi nggak bisa diambil, kesel nah. Kok nggak bisa diambil? Kenapa? Itu si Cendro tuh, punya utang dia nggak mau dibayar. Cengkel nah. Gimana ya? Ya ditagih aja lah. Dia postingan kuliner kan. Oh. Udah itu belanja jualannya laris terus kan, diposting terus sama dia. Tapi kepada bayar utang? Tapi nggak mau bayar dia. Oh, itu. Cengkel beneran ya. Susah bener itu diingetin ya. Iya. Padahal udah ditagih terus. Suruh kesini aja sih orangnya. Kayaknya sih kalau dilihat dari statusnya itu dia ada COD-an mau lewat sini. Makanya ini anak tungguin sebenarnya dari sini. Udah, tapi jangan emosi lah, santai. Diomongin dulu, dia nggak bisa, baru tegesin, kasih rentan waktu lah terkait utang, nggak apa-apa. Ya. Ya nanti kita lihat lah. Soalnya kan udah lama ini nagih dia itu. Itu punya utangnya udah lama. Cuman ngelak terus. Gitu kan. Postingannya gitu terus. Iya, postingannya itu loh yang bikin jengkel ya kan, laris terus, alhamdulillah laris terus dia, Codian. Tapi pas begitu kita tanya nggak ada bilangnya, mana itu kayak gitu. Asal beneran ya. Assalamualaikum. Woi, ngagetin aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan ngelamun makanya biar nggak kaget. Sini. Untuk sini. Ada apa? Ada perkara penting ini. Nah kan, bawa dia, bener aja pilingan kan. Ya. Apa emang? Saya mau COD-an ini. Boleh. Hmm. Lagi ini ya, lancar lah ya usaha ya. Alhamdulillah. Iya. Tuh, lagi kesel tuh. Katanya punya utang tuh. Apa mang? Woi, antum udah ingetin terus itu, antum itu kapan bayarnya? Ya iya, ini kan saya mau COD-an, tapi kan belum bayar orangnya. Tapi kan Tapi- kalau bayar langsung saya kasih, gimana? Tapi antum posting terus antum, udah diingetin juga. Ya Gimana posting antum? namanya kan promosi. Kalau nggak promosi nggak laku enggak. Santai, pelau. Iya. Ingat kita itu bersaudara. Jangan sampai masalah utang aja ribut. Gimana jadi nih? Gimana ya? Ana udah nungguin ini. Nah. Antum ada nggak duitnya sekarang? Antum butuh banget apa kayak mana ini? Iya, saya butuh banget ini. Kan udah lama saya tagih-tagih antum itu. Mas. Jangan ribut. Dibawa slow. Jangan masalah utang aja sampai kalian Ya Saya- kaget, kan baru datang. tahu-tahu Saya langsung kesel kayak ditagih, gini. kan? Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tengahin dulu nih Mas. Ada apa nih kayaknya? Ribut Antum aja nih pengen dia. berantem kayaknya nih. Ini saya anak kesel bener nih sama beliau ini sama. Saya kan baru yang datang ini. ya, assalamualaikum. Tiba-tiba mukanya udah nggak enak kan. Katanya sayanya punya utang katanya. Emang antum utang berapa? 500.000 ya? Iya, 500 Ya, ribu. harus Udah lama bayar utangnya dong. itu. Ya nggak berbunga tapi kan ya, tetap 500 ya. Cuman kan udah lama gitu loh utangnya. Sudah saya tagih-tagih, udah coba tagih pelan-pelan kan. Ditagih terus, masih nggak mau bayar juga. Kesel gitu loh anaknya. Sedangkan dia postingannya kuliner terus, jalan-jalan terus ya kan, COD-an ya kan. Duitnya pasti kan banyak. Nggak mungkin lah nggak punya duit ya kan. Kayak gimana itu? Ini yang pertama, bahwasannya Anda mengingatkan kepada antum Ai, Ya. bahwasannya hutang itu harus kita bayar Ai. Dulu antum hutang sama dia, pasti kan antum butuh kan? Iya, Nah betul. sekarang masalahnya ayah Anda uang itu butuh banget buat dia. Ya, jadi masalah kenapa antum menunda-nunda pembayaran utangnya? Nah Ya, inilah ya yang seharusnya antum perhatikan. Memang di zaman sekarang kita melihat realita bahwasanya kadang orang yang meminjam hutang itu lebih galak daripada orang yang meminjamkan. Ya maka yang menjadi pelajaran kita, kadang kita berat meminjamkan saudara kita padahal di saat itu dia butuh, dan di saat orang yang memiliki uang butuh
ya, nah antum sulit kembalikannya. Padahal antum dilihat postingannya banyak, oh ini bagus banget nih madu antum, usaha antum nih. Iya. Ya, nah ini kan antum kan ada usaha madu antum, kira-kira COD antum lancar kan, rezeki antum lancar. Nah nanti di saat antum ada uang, maka harus disegerakan utangnya. Ya, jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya hal yang harus disegerakan itu ada 3. Yang pertama masalah jodoh. Kalau antum sudah waktunya menikah, sudah siap, itu antum harus segerakan. Yang kedua, yang kedua tentang masalah membayar hutang ini, jangan antum tunda-tunda. Pertanyaannya, emang antum yakin ketika antum nanti bakal punya uang, pas waktunya antum punya uang, tiba-tiba antum meninggal kan belum sempat membayar hutang. Nah itulah makanya jangan sampai antum menunda-nunda hutang antum, karena masalah ajal ini kan kita tidak tahu. Ada orang yang mereka gemar menunda-nunda hutang, tetapi mereka padahal sudah ada uang, tapi mereka tidak langsung menyegerakan. Ya, maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Karena yang pertama itu ya utang itu memang segala sesuatu ya yang memberatkan bagi kita. Ya, memberatkan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Kenapa? Kata Nabi, seseorang yang berhutang itu nanti ya ruhnya dia akan terkatung-katung ya sampai hutangnya dia akan dilunasi. Pertanyaannya nanti kalau di akhirat nanti antum bayarnya pakai apa? Ya kira-kira antum bawa nggak uang cashnya nanti di sana? Ada nggak uang cash di sana? Nggak bawa. Nah nggak ada kan kita. Nah maka dari itu Ana mengingatkan kepada antum bahwasanya agar segerakan hutang antum. Ya, di akhirat itu tidak berlaku dinar dan dirham. Ya, maka yang berlaku adalah amal soli dan amal buruk antum. Ketika antum memiliki hutang belum antum bayar, maka nanti yang membayarnya adalah pakai amal soli antum. Nah, maka inilah salah satu yang memberatkan kita. Hutang itu memberatkan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nah, maka solusinya kita harus segera melunasi hutang tersebut ya. Jadi antum ingat, ketika nanti antum sudah ada kelebihan rezeki, maka cepat segerakan antum bayar Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, bahwasanya jiwa seorang mukmin itu nanti tergantung bagaimana hutangnya. Coba antum bayangkan, kalau nanti ada orang meninggal nggak mau disolatin gimana coba? Nah itu salah satu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada salah satu ya seseorang dari kaum muslimin yang meninggal dunia. Di saat itu Rasul tidak mau menyolatkan. Ya ketika ditanya kenapa si fulan, ya ternyata salah satu faktornya adalah ketika dia memiliki hutang. Nah, ketika ada sahabat yang ingin membayarkannya seketika itu, lalu dibayarkan hutang si mayit tersebut oleh saudara yang lain, maka baru Rasul mau menyolatkan ya mayit tersebut. Nah, inilah salah satu pelajaran. Kenapa orang yang tidak membayar hutang, bahkan Rasul pun tidak mau menyolatkannya ketika di dunia. Itu salah satu pelajarannya. Maka dengan kita mengambil hikmah pelajaran ini, bahwasanya itulah jiwa seorang mukmin itu tergantung bagaimana dari hutangnya. Ya, jangan pernah menunda-nunda untuk kita membayar hutang. Ya, karena hutang itu sesuatu yang memberatkan tidak hanya di dunia dan di akhirat. Ya, jadi antum bayangkan, di dunianya sudah berat, di akhiratnya lebih sengsara lagi. Ya, seorang mujahid itu kan antum tahu ya bagaimana keutamaan para mujahid itu, mereka jaminannya adalah surga. Orang yang mati syahid, meninggal karena berjuang di medan perang, itu pasti jaminannya ya masuk surga. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya ya seorang mukmin yang meninggal 1 kali, seandainya Allah berikan nyawanya lagi 2 kali, ya seharusnya dia bisa masuk surga, tapi dia tertahan karena gara-gara hutang. Nah antum bayangkan ya, apalagi kita bukan seorang mujahid ya, tapi kita banyak hutangnya, amalan kita belum jelas, hisab kita menegangkan, amalan kita berantakan. Ya, maka dengan hal ini kita bisa mengambil pelajaran, seorang mujahid saja bisa tertahan tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah lantaran karena disebabkan hutang, apalagi dengan kita. Ya, maka solusinya adalah ya sebagaimana kita harus berterima kasih kepada saudara kita ayahanda. Antum dulu di saat butuh ya ada buat antum ya memberikan pertolongan kepada antum. Pasti yang diharapkan dari ayah anda ini adalah ya barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka pada hakikatnya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah maka ini poinnya antum diberi kemudahan di dunia, terlebih lagi pada hakikatnya ayah anda ini berharap dia menolong antum itu bisa diberi kemudahan di dunia, tetapi ayah anda pada hakikatnya ketika menolong antum
ya dia berharap dimudahkan di dunia dan di akhirat. Nah, sama halnya terlebih lagi buat antum yang memiliki hutang. Nah, maka pesan ana solusinya antum segera lunasi hutangnya ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kelancaran rezeki antum ya. Dengan antum dilancarkan rezekinya, harapannya usaha antum ini, madu ini ya diberi keberkahan oleh Allah sehingga antum nanti bisa membayar hutang pada ayanda. Gimana? Ya kalau kayak gini kan jadi tenang gitu kan kitanya. Ada Gini aja, penjelasan. kalau enggak, saya kan punya utang 500.000. Iya. Tapi saya baru ada uang 350.000. Saya kasih 350.000 dulu aja. Ya nggak apa-apa deh, nggak boleh. apa-apa yang kayak gitu. Saya ini kan enak yang kayak gini kan, kayak gitu kan. Aku hitung dulu. 1, 2, 3, ya pas Ini 3,5 sama ya. Pelajaran terakhir Ahi. Pelajaran Setengah terakhirnya ya. gini Ahi. Ketika jatuh tempo waktu antum pembayaran hutang, sedangkan ayah anda memberikan jangka tempo waktu lagi, ya itu sama saja dia bersedekah sebanyak hutang yang antum berikan kepada ya antum. Masya Allah. Nah itulah keutamaan daripada ketika seorang mukmin memberikan tenggang waktu dari tempo hutang yang dia berikan, maka sama saja dia seperti bersedekah sejumlah uang yang dia sedekahkan yang dia ketika dipinjam sama antum. Nah itulah salah satu keutamaan antum mendapatkan keutamaan Ya. sedekah daripada berhutang. Saya juga mau sedekah ini, Kang. Bukannya riba ya, saya udah niat dari rumah ini mau bagi-bagi ini, memang ini ada kemasan baru. Ini buat antum satu. Jazakallah khair. Ini Alhamdulillah. buat Mas saya juga. Nih Mas, cicipin Mas Apa madu. nih? Banyak, Mas. Madu murni nih Apa Mas. ini? Dari mana Kaki-kaki nih? ya? Madu Algozi. Kirain tapi Nih Algozi nih. Aku sih. Ya. Barakallahu Jazakallah fikum, khairan ya, Mas. Sama-sama. Sudah jadi- mengingatkan saya. Ini yang sering saya lihat itu ya, Iya. antum posting ini ya. Iya. Kalau gitu, Ana minta maaf deh ya sama Iya. antumnya udah Saya berpikir juga. buruk ya sama antum. Jazakallah khair, saya udah Alhamdulillah. kasih keringanan. Itu kalau ngeliat postingan di situ di apa itu? Post dijualnya Di Instagram Mas. apa Instagramnya? @algozi_inc. Ini berapa nih, Mas? Itu belum dijual, ini baru prototype. Oh iya iya. Nanti bakal kita jual juga ini. Oh, adanya yang kayak gitu deh. Ya, ini. Ngeri saya ngeliatnya kalau yang kayak gitu. Takut. Enggak, ini. Jadi kayak minuman Busanya apa apa ya itu, gitu Mas? ya? Ya. Busanya itu. Bukan busa sabun kan itu Mas? Bukan, Kalau ini busa sabun kan? busa madu. Busa madu. Memang madunya bergas dia, belum ada apa? Belum ada apa ya? Ini kayaknya madu yang go internasional kemarin ya. Insya Allah. Jadi kalau mau order ke Instagram aja. Instagram aja bisa di DM. Ya. Jadi ini kan antum masih ada 150 lagi ya, ya. Itu anak kasih ke lapangan lah untuk antum ya. Jadi antum adanya kapan itu terserah antum lah. Yang penting karena memang anak kan butuh ya kurang lebih segini lah, anak untuk keperluan yang mendadak kayak gitu. Jadi ya ini anak ucapin jazakallah khair ya. Anak minta maaf ya sama antum ya. Saya terima kasih ya sudah dikasih keringanan. Ya. Anak ke sana dulu ya. Siap. Kunci motor. Iya ya. Mang. Motor antum pindahin dulu, coba berusaha semua buka.